pagi hari yang cerah ini, mari kita ucapkan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala limpahan dan karunia yang telah diberikan pada kita, sehingga hari ini kita bisa bersilaturahim bersama di Aula UPTSIan Kalibang 1 dalam rangka parenting, penguatan karakter guru dan orang tua UPTSIan Kalibang 1 dalam keadaan sehat walafiat. Atas kolaborasinya, terima kasih. Saya mewakili dari pengurus atas nama pengurus komite mengucapkan banyak terima kasih kepada Ibu Kepala Sekolah atas nama pengurus kelas, karena apa? Undangan ini semoga ada manfaatnya bagi kami. Karena apa? Ya, tidak semuanya itu mendapatkan ilmu seperti ini. Insya Allah ada sedikit ilmu yang bakal kami dapatkan nanti di sini. Saya yakin. Dan juga nanti ke depan kita akan sama-sama belajar. Karena apa? Kita belajar itu tidak mengenal umur, tidak mengenal waktu. Setiap orang tua itu kan wajib mengasuh dan mengasihi anaknya, gitu. Nah, setiap seorang anak memang perlu bimbingan dan arahan dari setiap orang tua, mulai dari masih dalam kandungan hingga anak menjadi mengerti akan arti kehidupan. Terus parenting atau pola asuh orang tua terhadap anak meliputi memenuhi kebutuhan fisik yaitu makanan dan minuman, dan juga memenuhi kebutuhan psikologi yakni kasih sayang dan rasa aman, serta bersosialisasi dengan masyarakat sekitar agar anak bisa hidup selaras dengan lingkungannya. Apa kabar hari ini, Ibu? Alhamdulillah luar biasa. Terima kasih, kita kasih aplaus luar biasa untuk Ibu. Sehat itu bisa dari diri kita sendiri, dari hati kita, kemudian dari kebiasaan apa yang kita lakukan. Nah, saat ini saya ingin mengajak ibu-ibu senam cuma 5 menit. Loh kok senam toh Mbak Dias? Maksudnya nggak cingkrak-cingkrak Bu. Kita senam di tempat, monggo. Nanti kita senam tangan. Saya harapkan ibu-ibu sekarang berdiri. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Fungsinya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ganti satunya per jam. Monggo. Meripatnya dipejamkan. Oke, gosoknya ini melihat Pak Alwi. Oke, sampai panas. Bersyukur ya. Alhamdulillah gitu ya, kalau sedang bersyukur itu, syukur itu apa tuh sebenarnya ini loh, merasa banyak dengan apa yang dimiliki dan merasa sedikit tentang yang telah kita berikan. Jadi kita itu merasa banyak dengan yang kita miliki, merasa bersyukur. Jangan merasa banyak kita memberi, tapi apa yang sudah kita rasakan ini, merasa sedikit yang kita beri gitu ya, itu adalah rasa bersyukur ini. Ya, ibunya suka dandanya, tetapi putranya juga sama. Apapun jalurnya branded kan gitu ya Bu ya. Kalau ibunya pelupa, anaknya gampang lari. Ya, kalau lanjut yang nomor 4 ini ibu intelektual. Nah ini loh, wong Kalipang ini ya Kalipang. Nah, kita jemput putrane, maos buku terus diskusi. Wah, itu yang lain ya. Nah, itu ibu intelektual. Putranya juga begitu, di sekolah selalu wajib itu mengatur untuk apa? Belajar itu rajin sekali gitu ya. Oke, baik, yang keempat, ibu tukang gosip. Apa gini, ada ya. Sopo dirasani. Guru dirasani, kepala sekolah dirasani. Pengawasi lalu dirasani. Sopo dirasani.
tidak pede. Jadi ibu tidak pede itu ngeten. Nek ngeten putrane sing kawin lan sudah mau ibu izin daftar sudah. Dan putrane dagang nang ngene iki. Betul-betul di sini ya, nggak ada. Yang berikutnya ibu tukang ngatur. Oh, pokoknya ini kudu ngarep. Oh, sampai nunggu ya. Pokoknya acara apa dia nggak ngatur, pun lagi lebih ini ya. Kok sampai putranya lah dikirim lomba nesu. Ada yang begitu bu? Kami teko. Nah ibu, inilah. Ini ternyata artinya dengan latar belakang ibunda, latar belakang bapak yang berbeda mempengaruhi dari perilaku anak-anak kita. Ini sangat kental bu, nanti hubungannya dengan panjenengan dengan anak-anak. Ini yang perlu untuk kita pelajari, maka kita harus bijak bu di era digital ini. Karena nyuwun sewu semua kan kagungan handphone gitu. Apa ada yang gak kagungan handphone? Nggak ada, pasti satu rumah bisa 3, bisa 4 ya. Saya tanya, uang yang digunakan untuk sodako 1 bulan dengan yuk membeli paketan banyak mana? Wong kali pangurah semayan jawabannya waduh. Ini era digital ya seperti itu Bapak Ibu ya. Tapi jangan sampai handphone Android ini membuat komunikasi antar keluarga itu menjadi berkurang. Kualitasnya menurun, hadir di tempat rumah makan sambil nunggu pesenan, wong telu kita ada sing ngomong, kabeh bekerja. Ada yang begitu. Maksimal 3 kata 1 kata boleh. Semakin maju. Semakin maju. Oke, Bu, boleh. Membingungkan. Bingung dengan kurikulum. Bingung dengan kurikulum. Ganti kurikulum jauh ya. Merdeka dan Molah Malih Pak. Merdeka dan Molah Malih. Oke, itu begini. Oke, tepuk tangan untuk ibu yang luar biasa. Sangat amat memprihatinkan. Oh, sangat amat memprihatinkan. Sangat amat bisa memprihatinkan. Oke, Pak Hamdan ini tepuk tangan untuk Pak Hamdan. Siapa yang harus membenahi? Ya, kita ini orang yang berada di dalam pendidikan ini termasuk orang tua paling harus bareng-bareng. Tidak bisa sendiri-sendiri. Harus sama-sama bareng-bareng. Ini Mas Menteri kita masih sangat muda, usianya 37 tahun sudah dari Menteri Bu, luar biasa ini. Kita ini punya 3 dosa besar pendidikan. Pertama bullying, yang kedua pelecehan seksual, yang ketiga intoleransi. 3 hal ini Bapak Ibu yang akan coba kita udari di sini. Perundungan, apakah itu perundungan? Pokoknya tinggi Bapak Ibu. Jenengan itu orang tua bisa menjadi pelaku perundungan loh ya. Ya ini yang pertama verbal, membentak, berteriak, memaki. Nah ini Bapak Ibu, menggosip, menghina, meledek, mencela, mempermalukan. Itu termasuk bullying. Jadi nyunsa jenengan sering nyentai Bapak Ibu. Halo, oh sering. Yang ini. Iya Bu. Ternyata kita itu kadang nuntut sekolah guru jangan tanpa bikin awal dewe pelaku. Iya kan susah ini kadang-kadang kan begitu Bapak Ibu ya. Ibu Bapak mohon maaf, kalau dengan berperilaku kasar di rumah itu jangan dikira tidak dicontoh oleh anak. Baru saja saya menangani kasus di salah satu SD Bu. Jadi gurunya kelas 1 itu nangis dipisui muridnya. Kelas 1 loh ngisui gurune dengan tidak merasa bersalah. Akhirnya sampai laporan ke dinas, kita tangani sama PPA. Terus setelah dilihat di rumahnya, di dalam pun ternyata bapak lek nesu misui sebejangan. Misui ibu itu hal yang biasa. Ibu lek nesu misui bapak ini hal yang biasa. Jadi ketika anak menirukan, kemudian di sekolah dia misui guru, menurut dia tidak salah. Karena di rumah sudah biasa. Yang kedua fisik, menampar, menendang, apalagi Bu, mencubit, menjambak, meninju. Jadi kan masih sering nyalon putranya loh badan. Alhamdulillah. Kalau yang secara sosial mengucilkan, membeda-bedakan, nyatru, ini. Siapa yang bisa melakukan pelecehan seksual? Jawabannya apa Bu? Siapa saja.
Jadi maka harus nanti diberikan pendidikan seksual ini di rumah, harus diberi bekal orang anak-anak kita. Oke, yang boleh disentuh kepala, boleh disentuh gitu, kepala, kemudian pundak ini boleh, tangan boleh, kaki yang bawah ini boleh disentuh. Yang tidak boleh disentuh, nah ini Bu, apa Bu? Mulut, apalagi dada, perut, paha, pantat, ngapunten, kelamin. Ini bisa Bu, putranya kalau pas santai jadi sampaikan Bu. Nah, jadi gini, yang boleh, yang nggak boleh disentuh ini, siapapun nggak boleh menyentuh itu, temennya, siapapun orang yang mungkin ngajakmu jangan boleh ini. Sampaikan gitu ya Bu ya. Oke, apa saja bentuk pelecehan seksual ini? Memasukkan sesuatu ke dalam nunsawu, ke kelamin, kemudian menyentuh bagian yang tadi tidak boleh disentuh, meminta anak untuk menyentuh ngapunten kelamin pelaku. Ibu harus menjadi tempat curhat terbaik untuk anak-anaknya. Jangan sampai curhat malah ke orang lain, jadinya harus bisa menjadi tempat curhat terbaik. Modus pelecehan seksual, hati-hati, kok ada orang dewasa sering memberi permen, temannya sering memberi permen, memberi coklat dengan jumlah yang tidak wajar. Memberi uang, mengajak pergi, memberi hadiah. Modusnya pertama begitu. Ya ayo kamu ke rumahku, saya beri uang saku. Ini hati-hati ya, seperti ini. Kemudian yang harus dilakukan apabila terjadi, lapor ke orang tua. Nah, anak dibilang ibu, suruh apa Bu? Lari. Suruh apa Bu? Berteriak. Suruh apa Bu? Minta tolong. Suruh apa Bu? Lempar. Apa Bu? Pukul, gigit. Jadi misalnya nanti putranya diberi bekal begitu Bu. Berikutnya intoleransi Bu, perkataan, perbuatan, sikap, tindakan kekerasan yang membeda-bedakan dengan agama, ras. Ini sekarang marak terjadi. Jadi ketika nyuwun sewu ada anak yang berbeda kulitnya dipanggil si hitam, rambutnya keribu diceluki ting kan gitu ya. Itu ngapunten, ada yang matanya sipit diceluki noci, cino. Ini menjadi ini intoleransi. Berbeda agama, ndak aru-aru dan sebagainya, berbeda aliran, bodone beda terus itu tukaran. Ini hati-hati di sekolah kadang terjadi seperti ini. Oke, ini yang harus kita lakukan Bapak Ibu. Jangan sampai komunikasi di keluarga hancur. Karena menurut saya pelecehan seksual bisa berawal Bapak Ibu dari nomor dari Android kita ini. Tayangan yang begitu luar biasa. Kalau jenengan mau ada namanya aplikasi Family Link dari Google itu ya. Itu bisa Bu, panjenengan Family Link itu bisa pokoknya ada kesepakatan dengan anak. Mana yang boleh dilihat oleh anak, mana yang tidak, jam berapa pembatasannya itu ada. Nah, Ibu, Bapak semua, Indonesia 10 besar negara dengan mengakses internet terlama. Rata-rata 7 jam 59 menit. Nah, ini yang saya sampaikan tadi. Ini jauh apa dekat? Halo, jauh apa dekat ini? Jauh. Jauh apanya Bu? Jauh jiwanya, pikirannya, dekat tubuhnya. Dekat tubuhnya tapi jauh. Gitu. Dia itu mau cerita, dia kelas 1 atau mau ngomong kepada bapaknya, Pak, tadi itu di sekolah aku diajari ini. Bapaknya ngomong sorenya 11. Tapi itu dia mau cerita ke ibunya. Bu, tadi mau ibu sik online. Halo Bu, lepaskan handphonenya, tatap putranya, peluk putranya ya Bu ya. Jangan termakan, jangan habis waktunya untuk handphone. Clear, siap? Oke. Gangguan jiwa ringan akibat terlalu banyak di medsos atau handphone. Nomor tunggal, narsis, opo-opo selalu difoto. Anaknya loro tadi bilang hebat, difoto di story. Safakilah ya anakku, urung digolek hebat. Opo masak, opo difoto. Tonggolnya lagi paling ini loh, masak difoto di video. Ada yang begitu? Wongnya terbawa. Nah ya ini nomor 2, social climber, selalu ingin tampil mewah. Wongnya neng rumah itu
story soal pantai Gemah. Foto bergone apa koncone ning pantai Tinggi dhek pengen nyaingi. Pagi yang sejuk di pantai. Padahal wong enek. Enek sing ngene iki. Nomor 3, ini gangguan jiwa loh, hati-hati. Addiction. Bukan gangguan jiwa ini. Addiction ini kecanduan. Bermain media sosial. Jadi jangan iki handphone iki ora enek wong WA, tapi lek ra nyekel handphone, orang buka ada sesuatu yang kurang. Itu namanya kecanduan. Hati-hati nih. Wis enek sing mulai ngene iki, ora enek wong WA, ora enek belas tapi yo pangkat pengen buka. Nomor 3, hati-hati Bu, ini anak-anak kadang-kala internet expander syndrome. Nggak bisa membedakan dunia nyata dan dunia maya. Barusan terjadi, bapaknya seneng anaknya diberikan baju Spiderman. Terus temennya disuruh rekam dia melompat dari teras Bu. Dia untuk membuat video ini loh, dia kan ingin terbang seperti itu. Dia meloncat jauh 2 meter di atas teras, meloncat, temennya yang rekam, kakinya patah, dioperasi. Ini nggak bisa membedakan. Sampaikan itu ke anak-anak. Yang berikutnya voyeurism, senengane ngintip pribadi orang lain, delok story ra tau komen. Itu tidak tahu komen ya. Atau yang begitu jilbabnya nopo? Nah, berikutnya fear of missing out, bentuk gangguan kejiwaan pada seorang di mana selalu merasa ingin mengikuti tren. Saiki kata-katane degengane usah gawe story iki yo mesti degengane usah wonge teko ST apa nah itu namanya itu sudah masuk lagi. Oke, yang berikutnya monster syndrome, orang yang gemar mengarang cerita. Jadi kalau menderita itu curhatnya tidak kepada Gusti Allah, tapi di media sosial. Ditinggal suami ini nenggoni luar negeri, malam-malam guys story, malam yang dingin, hatiku membeku, tiada kau di sampingku, sepi mamring, gelandongnya lewat tak kancani nah ini monster syndrome sering, pokoknya dia bercerita tentang keluh kesah. Lek wonten tiang damel story, dia berkeluh kesah berarti ini. Nah akhirnya dengan sing ndak enak apa-apa oke ngesoni aku koncone guys story itu loh dia malah ngomong padahal orang maksudnya maling baperan jadi ya semua. Nah ini masuk ini kayaknya kita sudah sering jauh ya masuk ini ya, ini gangguan jiwa. Salah satu yang akan dicontoh anak laki-laki kepada istrinya dia apa? Perilaku ayah kepada ibu. Ini akan dicontoh anak laki-laki. Perilaku ayah kepada ibunya. Yang kedua apa? Cara ayah menyelesaikan masalah. Jadilah anak bapak menyelesaikan masalah dengan sabar. Dia nanti akan mencontoh. Kok anak bapak sering ngamuan? Sering bantingi piring gelas. Itu nanti dia akan mencontoh ayah. Yang ketiga apa? Cara ayah ibadah. Ini akan dicontoh oleh anak-anaknya. Jadi bapak sekep ngaji orang, sekep jamaah nopo boten itu akan dicontoh oleh putranya. Nah ini hati-hati. Oke, seperti itu ya Bapak Ibu. Nah kita lanjutkan berikutnya, penyebab anak bermasalah. Nomor 1 nopo Bapak Ibu, kesibukan orang tua. Sesibuk apapun perhatikan anak-anak kita. Yang kedua perpecahan keluarga tadi. Ketiga kesenangan yang berlebihan. Ibu bapak handphone dengan harus berani berkata tidak. Apakah selama ini kita salah pola asuh? Yang ketiga tidak percaya diri. Nah ini yang sering membuat anak kita sekarang ini, ya Bapak Ibu, ya tidak percaya diri. Maka sekolah dengan P5 ini, ya, proyek penguatan profil pelajar Pancasila, sekolah penggerak. Alhamdulillah SD Panjenengan ini adalah sekolah penggerak. Bapak Ibu harus memberikan kesempatan anak untuk tampil. Terus tiap minggu itu kalau bisa ada panggung-panggung kecil itu anak biar dia pede tampil.
apakah bercerita, apakah dia mau mengungkapkan apa, dan sebagainya. Pengaruh lingkungan sekitar ini sangat penting juga. Pengaruh lingkungan sekitar. Berikutnya bentuk pemberontakan. Nah, hati-hati, anak jangan dipleter. Kadang dia ingin berontak juga. Pengaruh teman sebaya, bullying, negatif, tekanan sosial. Ibu, bapak, kalau ada anaknya cerita, Bu, harus didengarkan dulu, jangan langsung naik pitam. Bocah kelas tunggal, wonten sing wali murid kelas tunggal, matur ke jenengan, Bu, aku mau dikaplok karo Jainal. Sesuk, misalkan ada, langsung sesuk jenenge Jainal saman jenengan bikin jenengan kaplok genti. Nah, Jainal jenengan pukul karena anaknya ceritakan jenengan begitu. Terus jenengan ibu Jainal ora terima tukaran jenengan sama ibunya Jainal. Sesuk Jainal kali putranya jenengan wis rangkulan jenengan waduh. Halo, ada yang begitu? Jadi gini, kalau ada masalah, saling koordinasi dengan sekolah. Matur Bu, ini kemarin kok ada gini apa bener gini? Ya di cross check tabayun namanya, cross check dulu dengan guru. Serahkan aja ke wali kelas, wali murid, nanti biar beliau yang menyelesaikan. Lalu jangan langsung jenengan nemoni atau jenengan nemu Ibu Jainal. Wah, anak gue esok ngatur anak. Apa guys? Kucing mau ngurus sekarang. Nah, ini masalah. Oke, clear ya. Jadi kalau ada masalah anak-anak, komunikasikan dari sekolah, jangan langsung ditangani antar orang tua, wali, murid, atau langsung cerita apapun dengan dengarkan dulu. Maunya pasti mendisiplinkan putra ini. Halo, kan ngerti begini. Tetap misalnya, kalau misalkan ada putra dengan matur, konfirmasi. Jadi dipun putra itu.